Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Nisa Ningrum selaku moderator sekaligus pewawancara dari kelompok 6. Saya akan memberitahu teman-teman saya yang ada di sini. Yang pertama ada Freddy, yang kedua ada Rini, kemudian Vitania dan Diana. Dengan narasumber Kak Elizabeth Nina Lestari, ahli media keperawatan. Tujuan kami wawancara hari ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen Ibu Apriani Rianti dan untuk mengetahui peran perawat sebagai tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Baik, kita mulai sesi tanya jawab aja ya, Kak. Boleh, boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kakak dulu. Iya, saya Nina. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Ada lagi? Cukup. Kesibukan Kakak sekarang ini apa ya? Kesibukannya sih sama sih, kerja. Cuma kerja aja. Sudah berapa lama bekerja di Hermina Podomoro, Kak? Udah 3 tahun. Di bagian ruangan apa ya kalau boleh tahu? Untuk saat ini sih di intensif, di ICU. Baik, mungkin dari Rini atau yang lain ingin bertanya. Baik, nama saya Rini Kak. Aku mau bertanya, bagaimana tindakan Kanina ketika banyak masyarakat yang enggan datang ke rumah sakit karena Parno COVID-19 Kak? Iya, waktu awal pandemi yang 2020 itu kan banyak banget ya pasien yang parno mau ke rumah sakit. Sampai rumah sakit kita juga jadi sepi. Nah, yang pertama, kita kaji dulu pengetahuan pasien terhadap proses penularan COVID itu seperti apa. Kalau memang pasien masih belum ngerti, kita bantu jelasin. Kalau COVID itu kan menularnya melalui droplet ya, melalui cairan tubuh pasien. Nah, kita jelasin rumah sakit kita sebelum masuk ke rumah sakit itu kan pasti akan di screening terlebih dahulu ya. Bukan di rumah sakit aja sih sebenarnya, di luar juga sama, di mall atau di mana-mana juga pasti pasien akan di screening dulu. Kalaupun pasien ada yang mengarah ke arah COVID, nah rumah sakit menyediakan khusus pasien yang ISPA, ada batuk, pilek, demam, atau poli COVID ya. Jadi kalau pasiennya nggak ada masalah apa-apa, cuma untuk berobat rutin, ya pasien diperbolehkan. Tapi kalau pasiennya mengarah ke sana, kita menyediakan tadi itu ruangan khusus poli COVID gitu. Sebenarnya sih kalau untuk menarik pasien ke rumah sakit itu lebih dari marketing ya. Seperti kalau pasien yang nggak mau berobat ke rumah sakit, kita yang ke rumah pasien untuk home care gitu. Oke, cukup? Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, Baik, mungkin dari Diana sendiri ada pertanyaan untuk Kanina. Diana, maaf suaranya masih di mute. Baik, perkenalkan Kak, nama saya Diana Pungki. Saya ingin bertanya, pengalaman apa yang kurang berkenan di hati Kakak saat menjadi seorang perawat di masa pandemi sekarang? yang kurang berkenan itu ada ketika pasien nggak berkata jujur ya. Kan banyak banget nih pasien datang ujuk-ujuk ke rumah sakit, keluhannya waktu di screening, keluhannya hanya berobat rutin biasa ya. Dulu waktu saya di rawat jalan di poliklinik, itu banyak banget pasien yang nggak jujur. Bilangnya cuma berobat rutin, nggak ada demam, nggak ada batuk. Nah, lolos lah di bagian screening depan. Tiba-tiba masuk ke kamar dokter, pasiennya baru ngaku tuh, pernah kayak gitu, nunjukin hasil PCR sudah positif.
Terima kasih, Kak. Mungkin untuk Vitania ada pertanyaan? Nama saya Tania, saya ingin bertanya. Menurut Nina, hal positif apa yang didapat selama pandemi? Maaf, suaranya kecil. Hal positif apa yang kakak dapat selama pandemi? Selama pandemi. Oke, hal positifnya banyak banget ya. Pasti kalian juga ngerasain sih. Kalau dulu pola hidup itu beda banget ya sama kayak yang sekarang. Kalau dulu kemana-mana males pakai masker, berkerumunan kemana-mana. Nah, untuk hal positif bagi saya sendiri sih, sekarang lebih rajin mencuci tangan, lebih sering pakai masker, setiap hari kemana-mana juga pakai masker. Kalau dulu, sebelum ada pandemi, kita yang di rumah sakit itu, khusus perawat atau tenaga lain, di rumah sakit kita nggak ngebolehin pakai masker, kecuali saat sedang sakit saja baru diperbolehkan memakai masker. Iya, Kak. Terima kasih ya. Baik. Mungkin dari Freddy ada pertanyaan? Kak, nama saya Freddy, saya ingin bertanya Kak, bagaimana sih Kak cara Nakas memberi informasi kepada seseorang yang takut melakukan vaksin Kak? Vaksin ya. Iya Kak. Oke. Kalau sekarang kita lihat vaksin di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, itu sih hampir semuanya udah vaksin. Mungkin ada beberapa yang takut vaksin, tapi kan dari pemerintah awal-awalnya wajib ya, mewajibkan semua vaksin. Nah, kalau memang masih ada yang nggak mau vaksin, takut atau apa, kita kaji dulu pengetahuannya terhadap vaksin itu sendiri. Dia baca TV nggak, nonton TV nggak, baca berita nggak. Vaksin itu sendiri kan tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Misalkan pasiennya takut ini, sebenarnya vaksin itu kan nggak langsung ujuk-ujuk divaksin ya. Pasiennya akan di screening terlebih dahulu. Kalau memang dia punya komorbid seperti darah tinggi atau yang lain, itu pasti harus ada surat kesehatan dari dokter. Kalau pasiennya tidak disarankan oleh dokter, ya pasiennya nggak akan divaksin. Tapi kalau pasiennya komorbidnya terkontrol, semuanya baik, harusnya divaksin. Baik, terima kasih Kak. Baik Kak, aku Nisa mau bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan jika berkontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19? Nah, kalau sudah kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID, sebaiknya sih kita screening juga ya, untuk was-was terhadap diri kita sendiri, untuk keluarga kita juga khususnya, ya kita harus swab PCR, meskipun kita nggak ada gejala. Kan kita udah kontak erat, harus PCR, kecuali PCR-nya negatif. Tapi tetap, meskipun negatif, kita tetap isolasi dulu 3-5 hari lah minimal. Beli vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Terus, yang pertama sih tetap jaga prokes ya. Baik Kak, mungkin dari Rini ada pertanyaan lagi? Baik Kak, aku ingin bertanya lagi. Bagaimana tanggapan keluarga tentang profesi Kak Nina, terutama sebagai perawat di masa pandemi COVID-19, Kak? Untuk tanggapan keluarga sendiri sih sebenarnya keluarga mendukung. Karena kan keluarga udah tahu ya kita profesinya seperti apa. Yang penting kita kasih tahu ke keluarga kita, jangan sampai kita membuat keluarga gaduh, keluarga panik. Karena kan kita juga kalau kerja menggunakan APD. Gitu sih. Baik Kak, makasih Kak. Ada lagi? Mungkin dari Diana ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi, Kak. Ya, boleh. Bagaimana cara Kakak mengontrol emosi saat menghadapi pasien? Untuk mengontrol emosi ya. Iya. Ini, nanti kalau kalian praktikum, kalian pasti ngerasain. Manusia itu sebenarnya unik. Unik banget, banyak banget karakter-karakter pasien. Yang penting
kita sebelum kerja, kita siapin hati yang tulus dulu, harus ikhlas. Kalau mau melakukan tindakan, kita informasikan dulu ke keluarga pasien. Tujuannya apa? Kita mau ngasih obat. Kita jelasin ini tujuannya apa. Jangan sampai pasien, pas kita masukin obat nih, terus tiba-tiba dia ngerasain nggak enak di lambungnya. Pasien akan komplain dong. Marah ke kita. Nah, kalau kita marah, ikut-ikutan emosi, ya masalahnya nggak akan selesai. Kalau memang kita udah emosi banget, kita minta tolong ke teman kita. Minta tolong dong, gantiin, informasikan ke keluarga ini, untuk nenangin keluarga ini. Karena kalau kita emosi, pasien emosi, sudah berabe. Yang penting kita ngelakuin tindakan sesuai prosedur, dan anggap keluarga kita. Anggap aja pasien itu keluarga kita. Ya, Kak, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin dari Vitania atau Freddy ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi, Kak. Boleh. Langkah pertama apa yang dilakukan perawat ketika ada pasien yang terkena gejala COVID yang lumayan parah, Kak? Oke, ini lumayan parahnya seperti apa? Misalkan contoh, pasiennya datang ke IGD, sesak, terus batuk. Nah, kita ukur. Kita screening pasiennya. Kita kaji semuanya, kita ukur saturasi pasien. Langkah pertama ya. Langkah pertama, kan kalau IGD ada beberapa orang nih. Yang pertama kita lakuin, perawat yang ini kita kaji ke keluarga atau ke pasien. Nah, perawat yang satu, kita ukur saturasi pasien, lihat ada sesak atau enggak. Kita atur posisi pasien. Kan kalau pasien sesak kita aturnya dengan posisi semi Fowler ya. Atau kita setengah dudukin pasien agar jalan nafasnya terbuka. Kalau pasiennya sesak, ada sekret, atau dahak, kita lakukan suction. Itu untuk membebaskan jalan nafasnya. Itu sih lumayan parah. Contohnya sesak ya. Kita kolaborasi ke dokter, kita cek darah, rongsen, di paru-parunya normal apa enggak, ada infeksi atau enggak gitu. Nah, yang terutama kita pastikan pasiennya udah terkena konfirmasi atau belum COVID-nya. Kalau masih screening ya kita lakukan antigen lah. Tapi kalau udah parah banget tetap PCR. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin dari aku sendiri, aku mau tanya soal vaksin ya, Kak. Aku kadang lihat bayi-bayi tuh, mereka pada kayak di antigen, yang sebetulnya tuh mungkin bayi rentan ya melakukan itu. Tapi ada nggak sih, Kak, kayak pengobatan lain atau obat lain gitu untuk balita, bayi? Yang terkonfirmasi positif. Apa gitu? Positif ataupun mungkin dia masih ngecek? Oke. Kalau bayi atau balita kan sebenarnya untuk prokesnya sebenarnya nggak ngaruh ya. Dari dokter anak juga bilangnya sih, yang setahu saya ya, untuk sekarang dokter anak Indonesia itu untuk pasien bayi atau balita, kan kita dewasa memakai masker ya, harus jaga prokes ya. Tapi kalau balita sekarang sih udah nggak diperbolehkan ya untuk memakai masker. Terus untuk misalkan pasiennya demam atau pilek, ya kita berobat ke dokter anak. Biasanya sih kalau di rawat jalan ya, kalau di poli, itu pasiennya dikasih obat dulu sama dokter anaknya. Kalau masih batuknya memang nggak hilang-hilang, meskipun udah diobatin, ya mau nggak mau antigen. Kalau misalkan positif, kalau di rumah sakit saya kan masih belum ada untuk rujukan COVID anak atau balita ya. Jadi kita rujuk pasiennya ke rumah sakit yang ada dokter anak atau khusus rujukan COVID balita atau bayi atau anak. Langkah pertama tetap kalau misalkan
belum ketahuan nih dia positif atau enggak, dia datang ke IGD, sesek, batuk, tetap kita tanganin. Pasti tanganin dulu sampai seseknya berkurang, saturasinya bagus. Itu sih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Anissa. Mungkin dari aku satu lagi deh Kak pertanyaannya. Aku tahu kalau nakes itu garda terdepan COVID-19. Tapi kenapa nakes harus vaksin 3 kali? Oke, kan kemarin habis vaksin kedua ya, itu kan vaksinnya COVID-nya menurun tuh, lumayan menurun, dibukalah new normal. Sesudah itu, ingat nggak yang COVID lagi ngelunjak-ngelunjak banget tuh waktu habis lebaran. Nah itu banyak banget nakes yang udah vaksin kedua, itu masih banyak terinfeksi ya. Masih aja terinfeksi. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri itu untuk mengatasi kenapa itu masih ada terinfeksi meskipun sudah vaksin kedua, dibukalah vaksin ketiga. Nah, sekarang nakes sudah semua vaksin ketiga dan masyarakat juga udah banyak yang vaksin. Sekarang COVID menurun. Ditambah lagi mungkin ya, karena saya belum baca-baca, mungkin vaksin ketiga ini untuk menambah imunitas nakes-nakes ya. Karena kan kemarin itu banyak banget ya yang sampai waiting list di IGD, ICU penuh, kamar isolasi penuh. Untuk meningkatkan imunitas nakes itu sendiri ya mau nggak mau harus vaksin ketiga. Gitu. Mungkin dosis yang kemarin itu masih agak kurang, makanya ditambahlah dosis ketiga supaya imunitasnya semakin baik. Baik Kak, mungkin untuk kedepannya ada saran atau motivasi untuk kami sebagai calon perawat? Oke, motivasinya ya, kalau kerja itu harus sesuai pakai hati. Kan kita sebelum ke lapangan, udah pada ucap janji belum? Belum ya? Belum sih, karena kita baru masuk juga. Nanti setelah ucap janji, kalian akan disumpah untuk ke lapangan harus sesuai hati, perasaan kita harus baik, jangan sampai kita ikut-ikutan emosi. Itu aja, sama tetap jaga prokes kesehatannya. Baik, karena durasinya sudah cukup, mungkin saya akhiri wawancara hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya saat ini. Dan terima kasih juga untuk Syifa Hairani karena sudah merekord kelompok 6. Semoga ilmu dan informasi yang Karina berikan bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator juga perwakilan dari kelompok 6 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.